warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammadun an Budail wa Ayyuba an Abdullah bin Shaqiq an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari guru beliau, seorang perawi yang bernama Qutaibah bin Sa'id, perawi dari Khurasan, juga guru dari Imam Bukhari, dan di seluruh kitab hadis termasuk kitab Kutubus Sittah merupakan perawi dari guru para perawi, merupakan ulama dari guru para ulama. Jadi Syekhul Masyayikh Al-Imam Qutaibah bin Sa'id, dan seperti yang sering saya sampaikan, ulama seperti Al-Imam Qutaibah bin Sa'id yang merupakan guru dari para guru, dari mulai Imam Bukhari dan Muslim sampai Al-Imam Ibnu Majah, itu tidak banyak di dalam kitab hadis, terutama Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, karena begitu alimnya, begitu luar biasa riwayat hadisnya Al-Imam Qutaibah bin Sa'id yang lahir tahun 149 dan wafat tahun 240 Hijriah. Lahir tahun 149, wafat tahun 240 Hijriah. Qala haddatsana Hammadun, yang dimaksud Imam Muhammad dalam riwayat ini adalah Al-Imam Muhammad bin Zaid. Ada ulama namanya Hammad bin Salamah, ada ulama namanya Hammad bin Zaid. Dua-duanya perawi hadis dan dua-duanya ada di dalam Sahih Muslim, juga ada dalam Sahih Bukhari. Tapi para ulama memberikan penjelasan bahwa Hammad yang ada dalam riwayat dan sanad yang sedang kita baca bukan Hammad bin Salamah, tapi Al-Imam Hammad bin Zaid. Karena secara analisa sanad dan riwayat, memang kebiasaan Imam Qutaibah bin Sa'id ini meriwayatkan hadisnya dari Al-Imam Hammad bin Zaid, ulama dari kota Basrah, lahir tahun 98 Hijriah, 98 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Al-Imam Hammad bin Zaid bin Dirham an Budailin wa Ayyuba. Ada dua perawi langsung diriwayatkan dari Imam Hammad bin Zaid. Pertama Al-Imam Budail. Budail maksudnya Imam Budail bin Maisarah. Lahirnya tidak tercatat tapi wafatnya tercatat tahun 125 Hijriah. Juga ulama dari kota Basrah, Imam Budail bin Maisarah Al-Uqaili Al-Basri. Satu lagi wa Ayyuba, maksudnya Al-Imam Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri. Abi Tamimah namanya Kaisan. Abi Tamimah namanya Kaisan.
lahir tahun 66 Hijriah, wafat tahun 131 Hijriah. Lahir tahun 66 Hijriah, wafat tahun 131 Hijriah. Kalau tadi Imam Budail bin Maisarah wafatnya tahun 125 Hijriah. An Abdullah ibn Syaqiq, seorang tabi'in yang juga dari Basrah, wafat tahun 108 Hijriah. Meriwayatkan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan berkaitan dengan salat nawafilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara rokaatnya sudah kita bahas, mulai sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Nah, kalau ini posisinya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya, inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawila. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam beliau itu panjang. Jadi berkaitan dengan salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini salat qiyamul lail, salat tahajud, Rasulullah memang lama dan panjang, bacaannya pun panjang. Yang ingin dicantumkan oleh Imam Muslim dalam hadis ini berkaitan dengan posisi Nabi, bagaimana kalau salat sunnah itu. Fakana yusalli qa'iman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat salat sunnah itu dalam keadaan berdiri. Tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan. Juga Rasulullah kalau salat sunnah itu qa'idan, duduk. Memang ada nanti riwayat lagi yang kita baca, Rasulullah itu ketika usia sudah beranjak mau ke 60, Rasulullah sholat itu ketika sunnah beliau berdiri dan juga beliau duduk. Berdiri dari mulai awal sampai akhir iya, duduk dari awal sampai akhir iya. Atau posisi yang ketiga, di saat rakaat pertama Rasulullah itu berdiri, rakaat kedua duduk. Jadi kalau sholat sunnah itu memang dibolehkan kita dalam posisi duduk. Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan, meskipun kita tidak sakit, kita nggak sakit nih, dalam kondisi sehat, taruhlah capek sedikit, kita bisa sebenarnya berdiri, tapi kita memilih duduk boleh kalau sholat sunnah. Cuman afdolnya meskipun boleh dalam keadaan duduk kita sholat, tapi utamanya saat kita bugar, saat kita sehat, sholat dalam keadaan berdiri. Nah, yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu bagian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan bagian yang memang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau sholat wajib nggak boleh milih, maksudnya nggak sakit kok duduk nggak boleh. Wajib pahami? Wajib hukumnya berdiri. Kenapa? Kondisinya tidak sakit, fisiknya dalam keadaan bugar, fresh. Nah, jadi Islam ini ada sesuatu yang memang bukan saklek. Ya, lihat juga kondisi.
Jadi maksud Rasulullah SAW, kita ini jangan nanti masuk pada situasi tahawun, menyepelekan, meremehkan sholat seperti main-main. Bisa berdiri, kenapa harus duduk? Nah, jangan seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan secara syariat. Nah, kalau sholat sunnah terus kondisi kita memang kurang fit, nggak lagi fresh, boleh dalam keadaan duduk, meskipun juga boleh memilih duduk meskipun tidak sakit. Tapi tentu dalam pelaksanaan ya kita berdiri kalau keadaan fisik kita sehat. Sama begini, dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah terus kan baca surah. Lah baca surah setelah Fatihah enggak wajib, hukumnya sunnah. Artinya kalau kita tinggalkan enggak apa-apa, sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i. Tapi kita masa enggak baca surah? Padahal kita kan udah apalah surah-surah pendek setelah Fatihah. Alasannya apa? Kenapa kita sampai nggak baca surah? Kan bisa. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masa nggak hafal? Atau inna a'taina kal kautsar, atau qul huwallahu ahad. Rakaat pertama habis Fatihah baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua habis Fatihah baca lagi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Boleh enggak? Boleh. Enggak dilarang, enggak makruh bagi Anda. Malah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang melakukan ini, malah imam lagi dia. Sampai dikomplain oleh masyarakatnya, oleh para makmumnya, karena terus dia melakukan itu. Kalau imam baca Fatihah setelah itu Al-Ikhlas, baca Fatihah setelah itu Al-Ikhlas, akhirnya ini masyarakatnya, orang kampungnya, orang kabilahnya ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu kan sudah banyak ayat dan surah yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sama Nabi, itu fulan, kenapa kamu baca seperti itu? Benar nggak apa yang dikatakan orang kampung, orang kabilah kamu? Seperti itu cara kamu jadi imam? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu baca seperti itu? Kan aku nggak ngajarinnya kayak gitu. Sudah banyak juga ayat surah yang turun kepadaku. Jawaban dia ya jawaban orang kampung. Ya Rasulullah, inni la uhibbuha, saya memang suka baca gitu. Jawaban orang kampung, bukan jawaban Profesor Quraisy Shihab. Karena mengandung ini, di dalamnya ada ayat. Enggak begitu. Saya senang baca itu ya Rasulullah. Nabi bilang, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintaan kamu pada itu surah, maksudnya itu surah kan itu masih Quran, masih ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kamu kepada surah itu pasti Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Itu bijaksananya, luasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kan yang dibaca masih Quran, enggak selain Quran. Habis Fatihah tetap baca surah. Surah itu kan Quran. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana itu. Misalnya Ustaz Faisal bijaksana dengan jamaah, nggak dikit-dikit bid'ah. Ya, bijaksana yang memang pada porsinya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh kita baca Al-Ikhlas, kemudian baca lagi Al-Ikhlas, nggak masalah. Sah sholatnya, termasuk dapat keutamaan sholatnya, kecuali kalau kita sudah nggak apal lagi surah selain surah Al-Ikhlas, bacaan Fatihah saja yang diapal dan yang apal.
mungkin masih sangat awam atau mungkin masih mu'allaf, yang hafal baru Fatihah. Itu kalau kita ngaji kitab semisalnya Fathul Mu'in, ada penjelasannya secara rinci, ada itu. Misalnya boleh dia mengulang baca Fatihah. Ada kitab populer di seluruh pesantren di Indonesia, termasuk di Nusantara, maksudnya sampai ke Thailand sana, sampai ke Malaysia. Kitab namanya Fathul Mu'in. Gimana kalau orang apalnya itu Fatihah doang? Kalau sholat baca nggak surah? Ya baca surah, Fatihah lagi. Diulang. Bahkan ada penjelasan gimana kalau orang misalnya nih mu'alaf, Fatihah aja nggak bisa. Fatihah aja nggak bisa. Itu udah ada penjelasannya. Ya udah, baca zikir yang dia bisa apa. Kalau kondisi dia tidak sama sekali bisa Fatihah, kenapa? Masih mu'allaf. Jadi Islam itu, syariat itu sangat bijaksana. Kalau memang sama sekali nggak bisa. Nah kita ini makanya misalnya ada orang Islam dari nol Islam, maksudnya dari kecil ini. Terus ketika remaja, ya dengan segala hiruk pikuk kehidupan, dia tenggelam dalam maksiat atau apa, sampai kemudian meskipun Islam di KTP-nya awam sama sekali. Nah ketika udah sadar, sholat ke musola, ke masjid, kan ketika baru sadar kan nggak bisa. Nah, boleh begitu, baca apa aja dah kalau lagi sholat sendiri. Kalau imam kemudian Ustaz Faisal makmumnya nggak bisa, ya udah ikutin imam aja dah. Nah cuma setelah itu harus belajar bagaimana bisa baca surah Al-Fatihah. Kan udah sadar mau sholat. Nah ketika udah sadar mau sholat, jangan diam. Gimana bisa baca Fatihah? Itu minimal. Jadi jangan sampai sangat awam sekali, sampai Fatihah aja nggak bisa. Jadi harus belajar yang sifatnya itu minimal. Gitu. Jadi, seawam-awamnya kita sebagai umat Islam, ya kalau Fatihah mah kata orang Betawi kudu. Gitu Pak Haji Muhyiddin. Nah ini Pak Haji Muhyiddin baru pulang umroh, alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih umroh yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Subhananya mana? Ustaz Subhana? Masih ngantuk kali ini. Baru pulang umroh, masih seger. Ya, mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang barokah dan kita juga bisa ya ke sana. Apakah yang sudah, tambah lagi yang belum bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tapi dari ulama yang merupakan guru Imam Muslim, namanya Muhammad ibnul Muthanna. Qala haddatsana Muhammad ibnul Muthanna. Muhammad ibnul Muthanna juga guru Imam Bukhari, di samping guru dari Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ulama dari Basrah juga, yang lahir tahun 167, wafat tahun 252 Hijriah. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin. Nah, guru dari gurunya namanya Al-Imam Muhammad bin Ja'far. Ulama yang namanya Muhammad bin Ja'far juga dari kota Basrah.
lahir tahun 117 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Al-Imam Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'batu. Al-Imam Syu'bah juga ulama dari Basrah, namanya Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, ulama dari Basrah, lahir tahun 85 Hijriah dan wafat tahun 160 Hijriah. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj salah satu ulama yang mempelopori tentang bagaimana checking, bagaimana analisa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur sanad, mata rantai, riwayat terutamanya, tentu termasuk juga matan atau bunyi atau redaksi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Budailin tadi udah, an Abdullah bin Syaqiqin juga udah. Sebelumnya tadi, sebelum hadis ini sudah kita bahas tentang dua nama ini, Al-Imam Budail dan juga Al-Imam Abdullah bin Syaqiq. Tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan meriwayatkan, kuntu syakian bi Farisa. Aku pernah mengalami syakian ay maridon, sakit, bi Farisa, di Persia, sekarang Iran. Jadi dia mengalami sakit. Ini Abdullah bin Syaqiq ketika ada di Iran. Nah, ketika dia sakit, dia mengatakan fakuntu usalli qa'idan. Aku sholat duduk. Kenapa? Sakit. Cuma di hatinya itu masih ada, kata anak sekarang, kegalauan. Ini boleh apa enggak ya? Karena itu dia datang ke kota Madinah menjumpai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang semasa hidupnya Sayyidah Aisyah itu menjadi tempat bertanya umat Islam, termasuk para perawi hadis dari kalangan tabi'in. Itulah hikmahnya kenapa Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang sangat belia. Usia sangat belia. Kalau jamaah ingin tahu, ya dapatkan buku, udah ada dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh orang India, Syekh Sulaiman An-Nadawi. Bahasa Indonesia bukunya itu sudah diterjemahkan, tentang biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu buku cukup tebal. Jadi kita jangan berpikir macam-macam. Nah, ini kan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita baca buku Syekh Sulaiman An-Nadawi tentang biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jadi tahu. Kan usia sangat belia, belum 15 tahun, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertumbuhan fisik Sayyidah Aisyah, termasuk kecerdasan Sayyidah Aisyah, itu udah di atas rata-rata orang Arab. Udah di atas rata-rata orang Arab. Lah orang kita aja ada yang bongsor. Ini sekarang saya ini punya santri kelas 1 sanawiyah, perempuan, namanya Rahmah, Siti Rahmah. Gede banget, fisiknya melebihi anak-anak yang kelas 3 aliyah. Sekarang namanya kelas 12.
Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Gimana orang Arab? Terus gimana Sayyidah Aisyah? Gitu aja udah, gampang. Itu kenyataan. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu memang beda dengan kebanyakan wanita. Wanitanya Arab lagi. Orang Indonesia aja yang bongsor seperti itu ada. Padahal usianya baru belasan tahun, baru 12 tahun. Apalagi orang Arab. Udah gitu ini orang Arabnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini ada hikmah ilahiyah. Hikmah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan ribuan hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keseharian beliau. Istri yang lain kan usianya sudah apa namanya, dan sudah banyak yang wafat karena dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan banyaknya itu thayyib, janda, dan sudah berusia di atas, dan sudah banyak yang wafat. Nah, kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usianya masih panjang. Semua yang kita tahu tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau, semua yang kita baca tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, semua yang kita baca tentang bagaimana akhlak dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, itu semuanya dari Sayyidah Aisyah. Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain juga banyak dekat. Tapi seakrab-akrabnya teman kita, kalau udah malam ya pulang. Kalaupun nginep di dalam rumah kita ya sekali-kali. Yang tahu bagaimana kita sebenarnya istri kita, anak-anak kita. Bahkan nyaris orang tua kita, termasuk ibu kita, punya keterbatasan sama kita. Kalau udah kita balik, masa kita sampai ibu kita misalnya mandi apa segala macam, kita udah ada keterbatasan. Tapi kalau istri Pak Haji Widodo los. Ya, Pak Haji Lukman, Pak Haji Atta. Nah, itu kita tahu semua tentang sunnah, keseharian, ibadah, akhlak, sikap. Bagaimana Rasulullah itu di dalam rumah, tidurnya, makannya, minumnya, puasanya, ibadahnya, tahajudnya, macam-macam lah, banyak tuh. Itu pastinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri Rasulullah yang lain sudah banyak yang wafat. Jadi ada hikmah ilahiyah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma? Termasuk riwayat ini. Ini tabi'in yang namanya Abdullah bin Syakik, jauh-jauh dari Iran di zaman itu datang ke kota Madinah untuk bertanya perihal ibadah. Gimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia datang ke Madinah, itu Abdullah bin Syakik, dia bilang, "Fasa'altu an dzalika Aisyah radhiyallahu anha faqalat." Maka aku tanya tentang masalah itu yang aku hadapi ketika aku sakit, aku sholatnya berdiri, tapi aku di hati ini belum mantap. Aku datang ke kota Madinah, aku tanya tentang itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Apa jawaban beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Fadzakara al-haditha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dan juga lailan tawilan, salat malamnya lama, qa'iman, berdiri. Hadis yang kemudian
disebutkan ringkas tadi, dibaca oleh Ustaz Faisal, ada takhrijnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Ada lanjutannya itu. Kalau barusan itu ringkas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa yusalli lailan tawilan qa'idan. Fa idza qara'a qa'iman raka'a wa sajada qa'iman. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada qa'idan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malamnya panjang. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dan salat yang beliau lakukan dalam keadaan qa'iman, berdiri, beliau ruku dan sujud pun dalam keadaan berdiri. Artinya diri kemudian ruku dan sujud. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada qa'idan. Ketika beliau qara'a baca Fatihah, baca surah dalam keadaan qa'idan duduk, rukuk dan sujud pun beliau lakukan ketika beliau dalam keadaan sholatnya duduk. Jadi enggak diri dulu baru ruku baru sujud, maksudnya ya udah ruku dan sujudnya dalam keadaan ketika beliau sholatnya kondisinya duduk. Maksud Sayyidah Aisyah, yang kamu lakukan itu wahai Abdullah udah benar, gitu maksudnya. Itu. Jadi dibaca itu riwayatnya, kesaksiannya dibaca. Jadi nggak cukup Sayyidah Aisyah bilang kepada Abdullah bin Syakik, asabta, benar nggak begitu? Nah dibaca itu hadisnya, riwayatnya, kesaksiannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa yusalli lailan tawilan qa'idan. Fa idza qara'a qa'iman raka'a wa sajada qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada qa'idan. Dibaca lengkap. Maksudnya ini kan pertanggungjawaban ilmiah kalau istilah zaman sekarang, Pak Haji Latif. Nggak cukup bilang gimana Sayyidah Aisyah sholat saya itu benar, nggak begitu. Nah dikaitkan, karena ini bicara dalil. Walaupun istri-istri Rasulullah SAW kan sebenarnya bisa jawab begitu. Dan tabiin tadi nggak nanya lagi udah. Lah kan emang dia bini, gampang kan begitu. Tapi karena ini sifatnya ilmu dan syariat, menyampaikannya dengan cara membaca. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan ila akhir hadisnya. Meskipun itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak cuma bilang benar gitu kamu Abdullah bin Syakik, saya kan bini Nabi, udah beres, enggak begitu. Nah, ini yang luar biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan barakah, nikmat, rahmat untuk senantiasa menambah ibadah kita dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau mau baca itu cari yang tadi itu Musnad Imam Ahmad, diminta tolong sama Mbah Google di download. Jadi di paling akhir di jilid 19 ada Musnad Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dibagi-bagi lagi, itu ada subnya. Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali. Jilid 19 ada Musnad Aisyah radhiyallahu anha. Ketemu itu hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.